Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku di Agudia Channel. Oke guys, setelah video sebelumnya aku membahas mengenai labu perlabuan dan nama-nama labu, sekarang ini aku mau bahas mengenai yaitu agama dalam bahasa Kantonis dan juga sekolah dalam bahasa Kantonis. Itu apa sih? Sekolah kan ada tingkat-tingkatannya, dan agama juga ada agama, banyak agama ya kan, agama Islam, Kristen, Katolik kayak gitu. Nah, bagi yang belum tahu semoga bermanfaat. Kalau bagi yang sudah tahu ya nyimak lagi juga nggak apa-apa. Oke guys, kita mulai dengan agama Islam Muslim gitu ya. Tulisannya biasa nanti aku taruh di sebelah sini. Oke guys. Nah, kalau Islam itu apa sih? Islam itu bahasa Kantonisnya apa sih? Muslim itu bahasa Kantonisnya apa sih? Wikau. Kalian pasti pernah dengar Wikau. Kalian pasti pernah dengar orang tanya, "Le mekau ga?" gitu. Mekau itu artinya kamu, agama kamu apa? Kayak gitu. Bilang kalau Muslim ya bilangnya oh wikau gitu. Islam wikau. Katolik itu tinju kau, Katolik tinju kau. Kristen ketukau itu Kristen. Kalau agama Buddha itu fatkau Buddha, fatkau. Hindu yantokau itu Hindu. Nah, ini kan ada 5 agama, nama-nama agama dalam bahasa Kantonis, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu. Tuh guys, masih ada yang belum jelas, semoga udah ya. Terus sekolah. Nah, sekolah itu kan ada tingkat-tingkatannya. Ada sekolah TK, ada sekolah SD, ada sekolah SMP, SMA, dan kuliah atau universitas gitu ya. Maaf ya guys kalau berisik karena aku selalu bikin kontennya di pinggir jalan gitu, jalan depannya jalan ya udah. Oke, sekolah ya kan. Hao sekolah tuh sekolah. TK TK itu Yaojiun. Nah, Yaojiun itu kan TK kan ada 3 besar, ada 3 kecil. Itu bilangnya ada K1, K2. Nah, itu TK. K1, K2. Nah, kalau playgroup, masih sekolah playgroup itu apa? Yang masih itu berarti bilangnya bibipan. Playgroup bibipan. Ko siêu bang yao tok si meya tok lah tok bibipan kan. Nah, itu masih playgroup, masih di bawahnya TK. TK Yaojiun, ada K1, ada K2 gitu ya. Terus SD Siuho SD Siuho. Ada SMP Choi Chung ya, sorry. Choi Chung Ho itu SMP. Kan Chung kan tengah, berarti SMP Choi Chung Ho. Nah, kalau SMA Ko Chung Ho gitu. Kenapa tadi SMP itu bilangnya Chung? Karena ada SD, ada SMP. Bilangnya SD, SMP, SMA. Nah, yang di tengah-tengah kan itu kan SMP. SMP berarti ya yang tengah SMP itu Choi Chung Ho. Mulutnya selalu kelipet. Kalau SMA kan yang tinggi, yang tinggi batu Ko Chung Ho gitu. Ko Chung Ho. Terus kalau universitas, kalau kuliah bilangnya apa? Tai Ho itu kuliah atau udah di universitas gitu. Kalau Chung Ho juga bisa biasanya let tok si tok mega Chung Ho Chung Kega. Nah, itu sekolah misalkan mau
SMP kelas berapa, SMA kelas berapa. Nah gitu guys, itu Taiho universitas atau kuliah gitu ya. Kalau udah kuliah bilangnya Taiho. Lehayan ne yamu tuk Taiho gitu. Otomatis kan ditanya, kadang pernah nggak kalian lagi ngobrol-ngobrol sama majikan terus ditanya, Lia mau tuk Taiho ga cece gitu. Misalkan ada yau ya yau, ya mau ya mau, mau ga mau cecuk Chongho ga, gitu juga bisa jawabnya kayak gitu. Berarti artinya kalau kamu lulusan SMA ya oh Chongho, oh tuk si tuk to Chongho ga jatai gitu. Misalkan SD juga bisa juga, karena aku juga punya temen yang lulusan SD juga guys, bisa kok kerja di Hong Kong. Tuk siuho kayak gitu. Terus bisa kadang kan cerita lah, kalian sih jangan takut ya, kalian mau lulusan SD, mau lulusan SMP, mau lulusan SMA, itu jangan berkecil hati. Kalau misalkan kalian di Hong Kong juga bisa nerusin, bisa lanjutin yang SMA, bisa lanjutin kuliah, yang SMP bisa lanjutin ke SMA, terus lanjutin lagi ke kuliah, yang SD bisa lanjutin yang ke SMP, ke SMA kayak gitu guys, ke kuliah juga bisa. Karena ya kita sambil bekerja juga, kita sambil mencari pendidikan juga, karena ya penting juga guys, pendidikan juga guys. Karena kita gimana ya, kerja di negara orang tuh juga harus pintar juga, harus tahu aturan-aturan juga, harus banyak pengalaman lah pokoknya, biar kalau kita di negara orang, di negeri orang ya, khususnya Hong Kong ya, karena aku yang tahu ya di Hong Kong itu ya kita butuh banget kok, penting banget tahu wawasan kayak gitu, tahu pengetahuan itu penting banget, supaya kalau kita tahu gitu, kalau ada yang tanya kita bisa sharing sama teman kita yang nggak tahu, dan kita bisa ngasih tahu teman kita yang nggak tahu, misalnya nggak tahu ini dan itu gitu. Misalkan itu sangat ya penting juga pendidikan memang. Makanya kalian jangan berkecil hati kalau kalian cuma lulusan SD, nggak apa-apa, lulusan SD juga bisa kok kerja di Hong Kong, asalkan niat, asalkan semangat, asalkan mentalnya kuat. Itu yang utama, mental kuat itu yang paling utama, mental baja banget yang dibutuhkan untuk kerja di Hong Kong itu guys. Karena apa? Karena ya itu, dari sekolah kita kan dapat pendidikan dari guru, dari sekolah kita dapat pelajaran dari guru gitu kan, jadinya kita sedikit banyak mempunyai wawasan yang lebih daripada kita nggak sekolah gitu, misalnya kayak gitu kan. Ya mungkin yang nggak sekolah juga pinter juga, tapi kan otomatis kan kita udah sedikit banyak dapat pelajaran dari sekolahan kayak gitu. Tapi yang sekolahnya memang nggak lulus ya jangan berkecil hati juga, bisa kok kalian kalau udah di Hong Kong lanjutin sekolah kalian itu kalau memang ada kesempatan. Dan mungkin kalau majikan kalian ngizinin kalian sekolah, kalian belajar lagi, itu akan lebih bagusnya lagi gitu. Itu terserah kalian saja, itu tergantung keputusan kalian. Kalian memutuskan mau belajar lagi kah di sana, atau mungkin nggak, atau mungkin pikir kalian, aku udah capek nih kerja di tempat majikan, masa aku harus sekolah lagi. Nah guys, kalau misal kalian libur seminggu sekali, sebulan itu berarti ada 4 kali libur gitu. Bisa kok, nggak setiap minggu kalian sekolah, bisa diambil 2 minggu sekali kalian sekolah, 2 minggu sekali kalian sekolah. Nah yang dua minggu itu bisa buat kalian libur full bareng sama teman-teman. Nah yang 2 minggu itu kalian bisa buat belajar, buat sekolah lagi, karena sekolah jamnya kan nggak full seharian guys, ada jam-jamnya. Misalkan ada ngambil jam pagi sampai jam berapa gitu, terus siang sampai jam berapa, sampai sore kah atau gitu, itu ada jamnya tertentu. Jadi nggak full seharian itu masuk di sekolah atau kuliah atau perkuliahan gitu, enggak kok guys, ada jam-jamnya tertentu. Karena kan kalau sekolah di Hong Kong, kalau kuliah di Hong Kong, lanjutin kuliah di sana kan otomatis tempatnya mungkin terbatas kan, nggak kayak di Indonesia gitu. Jadinya ya harus gantian kelasnya, gantian gurunya yang ngajar kayak gitu. Jadi harus ada jam-jamnya itu ada, kalian mau tentuin mau pagi atau mau masuk pagi atau mau masuk siang gitu. Jadi nggak full seharian itu belajar masuk sekolah itu, enggak guys gitu ya.
karena aku juga udah ngalamin sendiri, jadi aku bisa cerita. Tapi kalau mau tahu cerita lebih lengkap dan lebih lanjutnya lagi, mungkin aku bakal buatin di video yang berikutnya, karena takutnya ntar di video ini kepanjangan membahasnya yang bleber kemana-mana. Ya udah, oke guys, sampai di sini video aku kali ini. Sampai ketemu di next video. Semoga bermanfaat ya guys untuk bahasa Kantonis hari ini. Say bye. Assalamualaikum.